Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam tak luput juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman kelompok 5 Teknologi Informasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Tentriwaru, Sarjana Sains Master Sains, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Aziza Jufri dengan NIM F1A220081. Izinkan saya untuk menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai grafik, hypermedia, dan multimedia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari hypermedia. Hypermedia adalah penggunaan teks, data, grafik, audio, dan video sebagai elemen dari sistem hypertext yang diperluas, di mana semua elemen terhubung dan kontennya dapat diakses melalui hyperlink. Teks, grafik, audio, dan video saling berhubungan satu sama lain sehingga menghasilkan kompilasi informasi yang pada umumnya dianggap sebagai sistem non-linear. World Wide Modem adalah contoh terbaik dari hypermedia karena kontennya sebagian besar bersifat interaktif, sedangkan presentasi media sebagai teks, gambar, dan sebagainya menggunakan komputer atau perangkat pengolah konten informasi yang saat ini kita kenal dengan istilah ponsel pintar. Perkenalkan, nama saya Evita Malah, Standbook F1A220075. Saya akan menjelaskan mengenai fokus pada komputer grafik. Grafis komputer adalah grafis yang dibuat dengan menggunakan komputer. Lebih umumnya adalah representasi piktorial dan manipulasi data dengan komputer. Perkembangan komputer grafis telah membuat komputer lebih mudah untuk berinteraksi dan lebih baik untuk memahami dan menafsirkan berbagai jenis data. Perkembangan komputer grafis memiliki dampak yang mendalam pada banyak jenis media dan telah merevolusi permainan video, animasi, dan industri. Istilah komputer grafis mencakup hampir semua yang ada di komputer, yang bukan merupakan teks atau suara. Grafik komputer dan gambar yang dihasilkan komputer menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari. Citra komputer dapat ditemukan di televisi, koran, laporan, cuaca, dan masih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fenty Nur dari kelompok 5 dengan stambuk F1A220079. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu dua media yang dinamis. Hipermedia adalah komputer berbasis sistem temu kembali informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh atau menyediakan akses ke rekaman teks, audio, dan video, foto, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Hipermedia adalah istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hipermedia digunakan sebagai perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana grafis, audio, video, teks biasa, dan hyperlink. World Wide Web adalah contoh klasik dari hipermedia, sedangkan presentasi bioskop non-interaktif adalah contoh dari multimedia standar karena tidak adanya hyperlink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnian Rimadani dengan NIM F1A220077. Hipermedia alat pengembangan dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Setiap alat
pemrograman dapat digunakan untuk menulis program yang menghubungkan data dari variabel internal dan node untuk file data eksternal. Pengembangan perangkat lunak multimedia seperti Adobe Flash, Adobe Director, Macromedia, Autoware, dan Mediator Makeware dapat digunakan untuk membuat aplikasi berdiri sendiri seperti hipermedia dengan penekanan pada konten hiburan. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan stambuk F1A220083. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi terkait multimedia interaktif. Nah, apa sih itu multimedia? Apa sih itu interaktif? Nah, multimedia ini merupakan perpaduan antara berbagai media, dengan medianya itu dapat berupa grafik, teks, gambar, video, sound, animasi dengan alat bantunya berupa koneksi. Nah, multimedia ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik, sedangkan interaktif merupakan komunikasi dua arah atau lebih dengan komponen-komponen komunikasi. Komponen-komponen komunikasi dalam multimedia interaktif yaitu hubungan antara manusia sebagai pengguna atau user dan komputer sebagai software atau aplikasi atau produk dalam file format tertentu. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan multimedia dan interaktif, maka multimedia itu adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Nah, multimedia ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen beberapa media, misalnya video, grafik, audio, animasi, dan teks yang menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang menghasilkan manfaat bagi para penggunanya. Perkenalkan, nama saya Ikadik Ariandra Pujakarna dengan NIM F1A2200085. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan pemanfaatan dari multimedia. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis. Dalam dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pembelajaran baik dalam kelas maupun sendiri-sendiri. Dalam dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, dan bahkan digunakan sebagai media informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sudut, animasi, serta video interaksi yang dikemas menjadi file digital yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Perkenalkan, saya Lani Rahmadani dengan stambuk F1A220087. Saya akan memaparkan materi tentang data yang dipadatkan. Dalam ilmu komputer, penempatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam penyimpanannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis penempatan data, yaitu penempatan tanpa kehilangan atau lossless data compression dan penempatan berkehilangan atau lossy data compression. Penempatan data tanpa kehilangan. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikannya sama persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau yang dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik, supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas. Karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan, penempatan tanpa kehilangan bisa terjadi. Contoh mudahnya, apabila berkas gambar berukuran 256x256 berwarna polos dan tiap pikselnya berukuran 4 byte tanpa pemadatan, berkas harus disimpan dengan ukuran 4x256x256 sama dengan 256
262.144 byte. Beberapa byte untuk menandakan pengulangan piksel yang sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Asteningsi dengan NIM F1A220089. Data berkehilangan atau lossy data compression. Kehilangan data yang kecil masih bisa diterima dengan algoritma tertentu. Detil berkas yang dipangkas dibuat untuk mengurangi ukuran data. Contohnya, dalam bentuk format gambar bisa menyimpan banyak data, tetapi bisa juga memangkas bagian-bagian visual data untuk menghemat memori simpan. Berkas MP3 bisa menyimpan lagu dengan suara yang jernih, tetapi juga bisa mengurangi mutu suara apabila harus dikurangi ukurannya. Itulah hasil persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.